Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan presentasikan dua jurnal berikut ini. Saya sendiri Nur Firman sebagai moderatornya. Baik, langsung saja pada jurnal yang pertama yang akan dibahas oleh Siva Nur Afifah dan Pevi Despiani. Check it out. Bismillah, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Afifah. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai jurnal 1, yaitu keragaman, pengetahuan, dan penilaian tanaman yang digunakan sebagai permulaan fermentasi untuk beras ketan tradisional oleh komunitas Dong di Guizhou Tenggara di Tiongkok. Saya di sini akan membahas mengenai bahan dan metode serta analisis data pada jurnal 1 ini. Ada beberapa bahan, diantaranya bahan utama yaitu beras ketan atau Oryza sativa, yaitu sebagai bahan yang digunakan dalam melakukan fermentasi. Yang kedua ada Aspergillus oryzae, yaitu mikroorganisme yang menjadi penyebab terjadinya fermentasi pada beras ketan. Dan yang ketiga ada starter fermentasi anggur beras, yaitu dari famili Asteraceae dan Rosaceae, digunakan masing-masing dengan 6 spesies. Diikuti oleh Lamiaceae 4 spesies, Asparagaceae, Menispermaceae, dan Polygonaceae masing-masing 3 spesies. Keluarga tumbuhan lainnya juga masing-masing diwakili oleh 1 spesies. Dan metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu dilakukan di 3 desa yang terletak di dekat Provinsi Hunan dan Guangxi. Untuk pengumpulan datanya ada 2. Yang pertama ada survei etnobotani. Survei etnobotani ini perlu diketahui oleh teman-teman bahwa etnobotani adalah ilmu yang mempelajari peranan manusia dalam memahami hubungannya dengan lingkungan tempat tinggal mereka, baik di lingkungan masyarakat tradisional maupun industri. Dan etnobotani juga memiliki peranan yang sangat penting karena penelitian etnobotani menghasilkan pemahaman tentang keberhasilan atau kekeliruan masyarakat tradisional dalam memahami lingkungannya, sehingga pada masa yang akan datang kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Nah, seperti itu ya etnobotani, di mana survei etnobotani ini dilakukan dari bulan September 2017 hingga bulan Juli 2018 dengan informan sebanyak 217, terdiri dari 126 laki-laki dan 91 orang perempuan, diwawancarai dari 3 lokasi penelitian. Yang kedua ada observasi partisipatif di komunitas lokasi studi, di mana secara khusus penelitian fokus mengamati proses mengumpulkan tanaman dan menyiapkan koji. Nah, koji juga jika ada yang belum tahu merupakan hasil dari fermentasi beras ketan, seperti itu kalau tidak salah. Nah, pengamatan ini juga dilengkapi dengan wawancara informan tentang jenis spesies tanaman yang digunakan. Untuk analisis data, hubungan antara pengetahuan adat pembuatan koji dengan demografi peserta, faktor-faktor termasuk jenis kelamin, usia, status pendidikan, dan pekerjaan diuji dengan analisis chi-square dengan menggunakan SPSS versi 20. Dan nilai penggunaan atau UV dihitung untuk mengevaluasi spesies botani dengan penggunaan terbesar di komunitas lokasi penelitian. Sementara itu, spesies tumbuhan diperiksa lebih lanjut di Herbarium Universitas Jishou, Provinsi Hunan di Cina. Spesimen diberi nomor voucher dan disimpan di Herbarium Universitas Jishou. Indeks nilai penggunaan dihitung untuk mengevaluasi spesies botani dengan penggunaan terbesar di komunitas lokasi penelitian. Dan indeks nilai penggunaan ini juga di tiap tanaman yang disebutkan dihitung dengan rumus. Nah, di sini ada juga rumusnya, bisa dilihat di makalah lebih lanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Pepi. Terima kasih. Baik, kita beralih ke hasil penelitian. Terdapat tabel mengenai karakteristik demografis dari 217 informan penelitian. Kategori pada tabel ini ada gender atau jenis kelamin, ada usia, tingkat pendidikan, pekerjaan,
dan pengetahuan mengenai pembuatan koji. Untuk jenis kelamin, 126 informan ternyata berjenis kelamin laki-laki dan 91 orang sisanya merupakan perempuan. Untuk usia, ternyata 117 informan berusia 40 sampai 60 tahun. Kemudian ada tingkat pendidikan. Ternyata 152 informan tingkat pendidikannya illiterate atau kurang literasi. Untuk tingkat pendidikan dasar ada 44 orang, untuk tingkat pendidikan menengah ada 16 orang, dan tingkat pendidikan yang tinggi ada 5 orang. Pekerjaannya, informan didominasi oleh petani sebanyak 133. Kemudian pengetahuan mengenai pembuatan koji, 193 informan mengetahui dan 24 sisanya tidak mengetahui tentang pengetahuan tentang pembuatan koji ini. Lanjut ke tabel selanjutnya. Di sini merupakan tabel lanjutan dari tabel sebelumnya yang di dalamnya terdapat kategori jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pengetahuan mengenai pembuatan koji. Hanya saja di tabel ini lebih kompleks ya informasinya mengenai pengetahuan tradisional tentang tumbuhan yang dapat digunakan untuk membuat koji. Selanjutnya, bagian pembahasan. Di negara tirai bambu, penggunaan tanaman sebagai permulaan fermentasi adalah metode tradisional yang lazim untuk membuat makanan dan minuman fermentasi. Dalam hal ini, studi dilakukan terhadap tanaman yang digunakan oleh komunitas Dong sebagai bahan fermentasi dalam pembuatan anggur beras serta pengetahuan terkait pembuatan anggur beras tersebut dan nilai guna berdasarkan tanaman yang paling sering dilaporkan digunakan untuk koji. Nah, penelitian ini dilakukan pada total 60 spesies tanaman dan bagian tanaman terkait yang digunakan oleh informan pada komunitas lokal studi Dong sebagai bahan fermentasi untuk membuat arak beras ketan. Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa 88 atau 94% responden memiliki pengetahuan tentang tumbuhan yang digunakan sebagai bahan awal fermentasi. Nah, hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pengetahuan tentang tanaman koji antara jenis kelamin atau pekerjaan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman koji umumnya dikenal oleh masyarakat tanpa memandang jenis kelamin atau pekerjaannya. Nah, berkaitan dengan usia, lansia dalam hal ini memiliki pengetahuan yang lebih daripada kaum muda. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas Dong telah melakukan fermentasi beras ketan menjadi koji dilakukan sejak lama dan telah menjadi tradisi turun-temurun, sehingga pada aspek lain yaitu pendidikan tidak menjadi halangan untuk dapat mengetahui ekologi tradisional dalam pembuatan koji baik dari beras ketan ataupun dari bahan lainnya. Tanaman yang menjadi sampel penelitian kali ini yaitu 60 spesies yang didokumentasikan mewakili beragam generasi botani. Perbandingan temuan dari studi ini dengan survei regional lain tentang tumbuhan yang digunakan sebagai fermentasi menyoroti bagaimana komposisi dan keanekaragaman spesies sangat bervariasi terhadap kelompok budaya. Nah, tadi adalah komunitas Dong, sekarang komunitas Sui. Komunitas Sui ini telah terbukti menggunakan 9 spesies utama dari family Rosaceae sebagai bahan pembuatan koji. Sementara itu, untuk komunitas Dong sudah menggunakan 6 spesies dalam family Rosaceae untuk dijadikan koji. Dari perbandingan tersebut dapat kita lihat adanya perbedaan pada komposisi spesies yang digunakan. Nah, dari wawancara yang dilakukan diperoleh data bahwa pemahaman umum masyarakat tentang teknologi tradisional pembuatan pemuda lokal yaitu dengan proses berikut. Tanaman atau bagian tanaman yang sudah dibersihkan ditumbuk dengan kayu. Palunya dari kayu, lalu diaduk dengan bubuk ketan hingga tercampur. Kemudian adonan digulung menjadi bolu dengan menggunakan tangan.
permukaan bolu kemudian dibasahi dengan air dari mata air pegunungan, lalu dicampurkan ke dalam tong dan dibiarkanlah untuk terjadi fermentasi secara alami, di mana tong tersebut ditempatkan pada ruangan khusus yang mendukung terjadinya fermentasi. Kemudian dilakukan pengeringan udara setelah permukaan bolu telah tumbuh jamur putih. Nah, teman-teman, dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa survei regional lain yang dilakukan terhadap bagaimana komposisi dan keanekaragaman spesies yang digunakan dalam pembuatan koji ini menunjukkan adanya konvergensi antara kelompok budaya. Secara spesifik dipaparkan bahwa komposisi spesies yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki kesesuaian dengan profil floristik umum komunitas Miao yang dilaporkan oleh Liu et al., di mana famili Rosaceae, Asteraceae, Poaceae, dan Liliaceae merupakan famili tumbuhan yang dominan di puding Guizhou. Namun demikian, tingkat spesies dan famili saja tidak cukup untuk memahami secara komprehensif spesies kunci atau botani tanaman yang digunakan sebagai bahan dasar koji, karena beberapa bagian spesies tumbuhan memiliki kegunaan yang sangat terbatas. Adapun tanaman yang secara luas digunakan dalam pembuatan koji dari berbagai literatur antara lain Euglena pungens, Houtonis cordata, Portulaca oleracea, Pseudium aquileo, Farlaticulum, Rosa laevigata, dan Rosa roxburghi. Baik, kita ke jurnal selanjutnya yang akan dibahas oleh Nova dan Siti Nuraini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Moralita dengan NIM 118200676. Di sini ada jurnal 2, evaluasi primer VCR yang berbeda untuk denaturasi analisis gradien gel, elektroforensis atau DGEE, jamur struktur komunitas dalam permulaan fermentasi tradisional yang digunakan untuk anggur beras ketan Hongku. Di sini ada 3 poin utama yang akan saya bahas. Yang pertama, bahan, metode, dan pengumpulan data. Bahan dan metode, strain mikroba, dan kondisi kultur. Dalam penelitian ini digunakan 24 strain jamur yang sebelumnya sudah diisolasi dan dimurnikan di beberapa starter untuk pembuatan bir anggur beras ketan Hongku. Nah, semua strain jamur tersebut kemudian dibudidayakan dalam medium potato dextro atau PDB. Dalam pengocokan termostatit pada suhu 28 derajat Celcius selama 4 hari, kultur disentrifugasi untuk mengumpulkan sel ragi atau miselium jamur sekitar 100 mg yang digunakan untuk ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA dari kultur jamur murni dan permulaan fermentasi. Ekstraksi DNA yang digunakan untuk strain jamur referensi dilakukan dengan menggunakan metode benzil klorida. DNA dalam hal ini dilarutkan ke dalam 50 LTI yang mengandung RNase. Hasil dan fragmentasi DNA diperiksa dengan elektroforensis gel agarosa, diikuti dengan pewarnaan etidium bromida dan visualisasi di bawah sinar UV. Ekstra DNA dari setiap sampel juga dianalisis secara spektrofotometri pada 260 nanometer dan 280 nanometer dengan menggunakan spektrofotometer DU800. Ekstra DNA disimpan pada suhu 20 derajat Celcius untuk digunakan di masa mendatang. Yang terakhir, di sini ada pengumpulan data. Sejumlah sampel digunakan sebagai permulaan fermentasi tradisional 5 Hangku dan 5 Yauku diperoleh dari wilayah geografis yang berbeda. Di Provinsi Fujian di Cina, pasar lokal atau perusahaan pembuatan bir yang terletak di wilayah utara, selatan, dan barat Provinsi Fujian. Semua sampel starter difermentasi dan dimatangkan, disimpan selama 6 bulan pemantangan. Sampel disimpan pada suhu 4 derajat Celcius segera setelah pengumpulan sebelum pengujian. Data representatif yang diamati pada profil DGGE
dipotong dan dielusi semalam pada suhu 4 derajat Celcius dalam air ultramurni dan kemudian diamplifikasi kembali. Si statistik multivariat pola sidik jari DGGE, perangkat lunak Quantity-on Software digunakan untuk mengubah jalur DGGE individu menjadi profil densitometrik. Profil ini kemudian dikenakan ke serangkaian fungsi standar yang disediakan dalam perangkat lunak, yaitu pengurangan latar belakang, deteksi pita, dan intensitas pita. Densitas dan mobilitas masing-masing pita dihitung. Kepadatan masing-masing jalur dihitung dengan kelipatan relatif dari ke-10 jalur. Analisis komponen utama PCA digunakan untuk menyelidiki hubungan antara spesies jamur, posisi pita, dan ketegangan relevan pada gel DGGE yang dilakukan dengan menggunakan paket perangkat lunak gratis Statistika. Saya Siti Nuraini dengan NIM 11820600099 akan melanjutkan presentasi mengenai tabel hasil dan pembahasan. Di sini terdapat tabel 1 di mana menggambarkan analisis mobilitas elektroforesis produk yang diperkuat PCR dari 24 strain jamur yang berbeda di sidik jari DGGE atau Denaturing Gradient Gel Electrophoresis berdasarkan set primer jamur yang dipilih. Urutan abjad pada tabel 1 menunjukkan lokasi migrasi pita elektroforetik dari strain jamur yang berbeda pada gel DGGE dari atas ke bawah. Di kolom yang sama, jika dua strain jamur ditandai dengan huruf yang sama, artinya pita elektroforesis dari kedua strain jamur tersebut bermigrasi ke posisi yang sama pada gel DGGE. Artinya, dua jamur pita DGGE strain akan bermigrasi bersama dan tidak dapat dipisahkan selama elektroforesis DGGE. Lalu di sini ada tabel 2. Tabel ini merupakan hasil identifikasi filogenetik pita yang dipilih dari sidik jari DGGE jamur. Pada bagian A, pita diberi nomor. Pada bagian B, hanya perbandingan homologi tertinggi yang ditampilkan. Lalu pada bagian C, identitas mewakili persen kesamaan yang dibagikan dengan urutan dalam database Genbank. Lalu kita lanjut ke bagian pembahasan. 8 primer PCR jamur yang diterbitkan sebelumnya yang menargetkan wilayah variabel yang berbeda dievaluasi dan dibandingkan melalui PCR DGGE. Terakhir, 3 set primer dipilih untuk investigasi komunitas jamur di awal fermentasi tradisional yang berbeda untuk anggur beras ketan Hongku, karena hampir bisa membedakan spesies jamur yang berbeda dari genus yang sama atau genus yang berbeda. Gen 18 srRNA, gen 26 srRNA, dan internal transcript spacer diaplikasikan untuk mengungkap keanekaragaman jamur melalui sidik jari DGGE. Berbagai spesies jamur dapat dibedakan dengan analisis sekuens parsial wilayah gen 26 srRNA, ujung 5 dari subunit besar rDNA yang meliputi D1 dan D2. Sejumlah penelitian telah mendemonstrasikan penggunaan analisis urutan gen 26 srRNA untuk membedakan spesies jamur. Saat kultur jamur berbeda menjadi sasaran PCR menggunakan primer NL1 plus LS2 dan dianalisis dengan DGGE. Diferensiasi yang baik diperoleh. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1, produk amplifikasi NL1 plus LS2 dari berbagai spesies jamur terkait starter anggur beras dapat dengan mudah dibedakan oleh DGGE. Analisis PCR DGGE dipilih dari komunitas jamur struktur awal fermentasi tradisional untuk beras ketan Hongku anggur. Analisis wilayah ITS memungkinkan untuk membedakan jamur spesies dalam permulaan fermentasi tradisional yang digunakan untuk Hongku ketan anggur beras dari PCR DGGE. Perbedaan komunitas jamur yang signifikan dapat diamati langsung dari sidik jari DGGE.
Intensitas pitofropil jamur DGGE menunjukkan bahwa Monascus purpureus, Aspergillus niger, Rhizopus oryzae, dan Candida glabrata merupakan jenis jamur yang dominan di Hongku. Sedangkan Rhizopus oryzae, Saccharomycopsis fibuligera, dan Saccharomyces cerevisiae merupakan spesies jamur yang dominan di Yaoku. Perbedaan lainnya dalam komposisi jamur dan indeks keanekaragaman adalah diamati di antara permulaan fermentasi tradisional khas Hongku dan Yaoku, yang mungkin dianggap sebagai penyebab perbedaan fermentasi parameter proses, terutama bahan baku, produksi suhu, kelembapan, dan habitat mikro. Secara tradisional, Hongku diproduksi melalui fermentasi beras butiran bulat yang dipoles oleh menginokulasi Monascus sp strain dalam kondisi tidak steril. Selama proses fermentasi, mikroorganisme di lingkungan sekitarnya juga dapat berpartisipasi dalam produksi Hongku, sehingga flora mikroba di Hongku menjadi kompleks dan beragam. Kekayaan spesies jamur yang terdeteksi di Yaoku lebih rendah daripada di Hongku. Penjelasan yang memungkinkan bahwa Yaoku terbuat dari substrat bertepung yang berasal dari lahan pertanian konvensional berdasarkan pengetahuan empiris. Dan terkadang, orang Tionghoa asli menambahkan bahan obat dalam jumlah tertentu yang mengandung berbagai zat antimikroba. Akibatnya, hal tersebut menciptakan kondisi tidak menguntungkan bagi pertumbuhan beberapa spesies jamur dan bakteri patogen potensial. Baik teman-teman, dari pemaparan Naufa dan Sifanur dapat diambil kesimpulan bahwa dari penilaian yang dilakukan dengan membandingkan primer yang berbeda untuk analisis jamur dengan DGGE dan akhirnya memilih set primer yang paling sesuai, yaitu ITS 1FGC atau ITS 2R yang digunakan sebagai permulaan fermentasi tradisional anggur beras ketan Hongku Blue. Sementara itu, hasil yang diperoleh memperkaya pengetahuan kita tentang mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan anggur beras ketan di Cina Hongku. Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk memberikan data yang mendalam tentang struktur komunitas 23 jamur dan dinamika selama pembuatan anggur beras ketan Hongku tersebut, mengklarifikasi spesies jamur utama yang berkontribusi pada rasa khas dari anggur beras ketan Hongku ini. Baik teman-teman, sekian dulu yang dapat kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan lampirkan pertanyaannya di grup WhatsApp dan kami akan mencoba menjawab apa yang teman-teman tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.